kewajiban kita sebagai seorang anak, kita semua ini anak, punya orang tua. Ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal dunia. Tetap kita punya sambungan, ada ikatan kita dengan orang tua. Makanya yang namanya berbuat bakti kepada orang tua kagak putus hanya karena sebab orang tua udah meninggal. Terus itu nyambung. Dari orang tua masih ada sampai orang tua udah meninggal dunia juga kudu kita berbuat bakti. Ada kebaikan kita terhadap orang tua sebagai anak. Maka dicatatkan dosa yang paling pertama maksiat daripada badan adalah durhaka kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat hadir kita dalam majlis ilmu ini Allah catatkan sebagai kebaikan yang mendatangkan manfaat untuk kita, keberkahan untuk hidup kita, berkah dunia, berkah akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, sampai kepada pasal maksiat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qal faslun wa min ma'asil badani uququl walidaini wal firaru minaz zahfi wa qati'atur rahimi wa ida'ul jari walau kafiran lahu amanu adan zahiratan wa takhdibu bisawadi wa tashabbuhur rijali bin nisa'i wa aksuhu wa isbalu thawbi lil khuyala'i wal hana'u fil yadaini war rijlaini lirrajuli bila hajatin wa qat'ul fardhi bi ghairi udhrin wa qat'un naflil haji wal umrati wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi. Wa min ma'asil badani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak kurang-kurangnya pengarang kitab menjelaskan dan menggambarkan kepada kita betapa besarnya dosa kemaksiatan yang kita lakukan, sampai-sampai dijelaskan bahkan diperinci. Ada kemarin maksiat mata, ada maksiat kaki, maksiat tangan, bahkan maksiat hati kita. Yang kemudian kita bahas malam ini adalah maksiat badan. Artinya sekujur tubuh kita itu masing-masing memiliki maksiat yang berbeda-beda. Dan bahkan kelak itu nanti malaikat akan dapat melihat mana anggota tubuh kita yang dipakai buat ibadah akan bercahaya terang, mana yang dipakai buat bermaksiat, berbuat dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia jaga-jaga punya mata,
tapi hatinya dia bermaksiat kepada Allah. Ada yang dia jaga, dia punya telinga, tapi mulutnya, lisannya dia bermaksiat, dia berbuat dosa. Nah saudara, apa saja yang dikatakan atau yang termasuk daripada maksiat badan? Yang pertama, kata pengarang kitab, termasuk daripada maksiat badan adalah uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Apa yang dimaksud dengan durhaka? Durhaka itu ma yata'adziyani bihi, apa-apa yang membuat sakit kedua orang tua kita dengan kita berbuat atau ucapan-ucapan kita, segala perbuatan itu masuk ke dalam kategori durhakanya kita kepada orang tua. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, man aqwalidaihi faqad asallaha wa rasulah. Siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka niscaya ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Saking besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua dicatat sebagai bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita sebagai seorang anak, kita semua ini anak, punya orang tua. Ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal dunia. Tetap kita punya sambungan, ada ikatan kita dengan orang tua. Makanya yang namanya berbuat bakti kepada orang tua kagak putus hanya karena sebab orang tua udah meninggal. Terus itu nyambung. Dari orang tua masih ada sampai orang tua udah meninggal dunia juga kudu kita berbuat bakti. Ada kebaikan kita terhadap orang tua sebagai anak. Maka dicatatkan dosa yang paling pertama maksiat daripada badan adalah durhaka kepada orang tua. Karena bahayanya akibat daripada durhaka ini kepada kedua orang tua sangat luar biasa. Laknat Allah bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, nyakitin hati emak bapaknya, Allah bakal laknat. Nggak sampai di situ, ta'jilul uqubah, disegerakan hukumannya, iqabnya, siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, nggak nunggu di akhirat. Dosanya orang durhaka kepada orang tua, hukumannya disegerakan langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzunub, setiap dosa, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah akhirkan itu siksaannya setiap dosa sampai nanti hari kiamat di akhirat. Illa kecuali uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'jiluhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan itu hukuman li sahibihi bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya fil hayati qablal mamat, di masa hidupnya sebelum matinya. Artinya itu segera hukuman datang kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya di masa hidupnya di dunia. Belum mati udah dihukum sama Allah. Apa hukumannya tadi? Laknat Allah. Ya, laknat Allah itu termasuk hukuman dari Allah. Nggak dapat redonya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berbuat dosa-dosa yang diakhirkan, selain daripada itu ada yang didahulukan hukumannya di dunia, yaitu dosanya durhaka sama orang zolim. Tuh kalau orang zolim, ta'jilul uqubah, iqabnya, seksaannya diduluin sama Allah di dunia. Itu dua dosa. Dosa durhaka kita sama orang tua, sama dosanya kita zolim terhadap orang lain, diduluin itu seksaannya. Lagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la yadkhulul jannah, kagak masuk surga.
Artinya dukhulun nar, masuk nerakanya Allah orang yang durhaka sama orang tuanya. Nyakitin, bohong sama orang tua. Ya, kagak ingat sama orang tua, makan enak dia. Orang tuanya mah kelaparan. Saking begitunya tuh. Ya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Maka mestinya kita berbuat bakti sama orang tua kita. Berbuat baik, yang masih ada doain orang tuanya, yang udah meninggal doain Allah kucurin rahmat dan ampunan di alam kuburnya. Ya. Kita semua punya orang tua. Betul apa enggak? Iya. Biar kata udah ada yang meninggal, ya kita doain, kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Sedekah, beramal kita atas nama orang tua kita. Kita ngelakuin kebaikan aja, orang tua ngerasain kebahagiaannya di alam kubur karena kebaikan yang kita lakukan sebagai seorang anak. Nyambung itu ikatannya. Orang tua ngerasain senang di alam kuburnya, bahagia, girang karena kita ngelakuin kebaikan. Itu namanya bakti kita. Enggak putus baktinya kita. Jangan dikira berbuat bakti sama orang tua itu cuman lantaran masih hidupnya. Bukan. Justru orang tua kita ngarep-ngarep yang di alam kubur. Udah pada kagak bisa ngapa-ngapain, tinggal ngarepin kita. Waladun soleh, ya doalah. Doanya kita, doa orang anak-anak yang soleh tuh. Orang tua ngerasain amal dari kita, kebahagiaannya. Ya, jangan sampai kita berbuat durhaka sama orang tua kita. Ya, sampai ditekesin kalau memang kita pengen dapat ridhonya Allah, ya kita juga mesti dapetin dulu ridhonya orang tua kita. Zaman sekarang banyak yang mana anak itu udah lagi kagak hormat sama orang tuanya. Oh banyak kagak dengar kata, nyakitin, sukanya bohong sama orang tua. Ada satu kisah begini saudara. Datang seseorang kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, itu orang ngadu ceritanya, ngelapor ke Rasulullah bahwasanya bapaknya ngambil harta bandanya. Ini orang ngadu ke Rasulullah, hartanya diambil sama bapaknya. Kata Rasulullah, panggil bapakmu kemari. Dipanggil bapaknya, menghadap kepada Rasulullah. Kemudian ditanya apakah betul, bagaimana kebenarannya, apa yang terjadi. Diceritakan, betul ya Rasulullah. Cuma kata bapaknya begini, ya Rasulullah, dulu waktu anak saya kecil, anak saya masih lemah, anak saya belum bisa ngapa-ngapain. Dia minta apa aja saya kasih. Apa dia punya kepengenan, saya beliin. Saya kagak larang-larang, saya kagak cegah. Apa yang dia minta saya sediain, saya kasih. Cuman sekarang saya datang ke Rasulullah aja pakai tongkat. Saya sekarang udah lemah. Saya sekarang udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang saya harapin cuma anak saya. Giliran saya ngambil hartanya, saya malah dilarang ya Rasulullah. Rasulullah di sini mendengar cerita daripada orang tua tersebut, Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah ada batu, tidaklah ada kayu yang mendengar daripada ceritamu, melainkan itu batu dan kayu akan menangis. Maka Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Hei, ente, diri ente dan harta ente adalah milik bapak ente. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita sebagai seorang anak yang kudunya mesti kita berbuat bakti. Lihat cerita ini. Kisah ini kita ambil.
Sekarang banyak orang yang sukses tapi lupa sama orang tuanya. Dia punya rumah megah, dia punya rumah cakep, orang tuanya dibiarin tinggal di rumah yang reot. Dia makan enak, dibiarin orang tuanya kelaparan. Kapan kita makan enak kepikiran sama orang tua kita? Bungkusin. Biar kata kalau ditanya orang tua kita, mau apa gaji, pasti jawab kagak. Beliin. Kalau kita lagi makan enak gitu tuh, bungkusin buat kita punya orang tua kalau masih ada. Jangan kita enak-enakan makan, kita enak-enakan tinggal di rumah yang gede, yang megah. Orang tua tinggal di rumah yang reot, rumah lama. Rawat, kalau kita masih punya orang tua, rawat, itu sorga buat kita. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Pintu sorga yang paling tengah, yang paling gampang kita masukin orang tua. Itu ada seorang sahabat ketika meninggal dunia, salah satu dari orang tuanya, dia menangis. Ditanya sama temennya, kenapa nangis? Pintu sorga saya hilang atuh. Tinggal satu. Bagaimana kita? Kalau sekarang masih ada, kita punya orang tua, kita rawat, kita jaga, kita cakepin kebaikan-kebaikan kita sama orang tua. Jangan kita bikin sakit, bikin nangis orang tua, segala macam. Gak ada yang bisa kita harapin. Kalau kita mau dapat ridhonya Allah, kita mesti dapetin ridhonya orang tua kita. Ya, hukukul walidain, dosa besar kita durhaka sama orang tua kita. Kalau kita pergi jalan-jalan, ajak orang tua, kita doang yang girang, kita doang yang seneng. Kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat di neraka banyak orang lagi pada digantung-gantungin. Nabi nanya ke malaikat penjaga neraka, ini dia pada ngapa dosanya sampai digantung-gantungin di neraka? Kata malaikat, dosa mereka sebab durhaka kepada orang tua mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah bakal aku keluarkan mereka itu, melepaskan daripada seksaannya, kecuali mereka mendapatkan ridho daripada orang tua mereka. Jadi biar kata ibadah kita banyak, ilmu kita banyak, tapi karena lantaran kita kagak dapat ridho orang tua kita, dukhulun nar, masuk kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayang-sayang kita punya amalan, kita punya ilmu, kita jaga, girangin kita punya orang tua. Kalau kita lagi makan enak, tanya mau makan apaan mah. Jangan sampai kita punya orang tua, kita nemuinnya aja cuma tahun sekali, itu juga lebaran. Kalau bisa sebulan sekali kita sempetin. Kalau emang yang jauh orang tua tinggalnya, atau 2 bulan sekali, atau kalau bahkan bisa kita seminggu sekali. Kalau udah kagak ada orang tua, datengin kuburannya, ziarah, kita doain, bacain kulhus itu 10 kali, 100 kali, buat ngegirangin orang tua kita di alam kuburnya. Itu doang yang kita bisa harapin. Kita bisa masuk surga karena kita punya dapat ridhonya orang tua kita. Banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dia ngurusin orang tuanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, keberkahannya itu, kemuliaannya lantaran memuliakan ibunya yang sakit, lantaran memuliakan orang tuanya. Ya.
Maka sungguh amat celaka orang-orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sabba walidayhi nazala ala jismihi jumarun bi'adadi kulli qatratin nazalat minas sama'i ilal ard." Siapa orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, maka akan turun kepada badannya jumarun, bulatan-bulatan bara api, bi'adadi kulli qatratin, yang banyaknya sebanyak tetesan air hujan, nazalat minas sama'i ilal ard, yang turun dari langit ke bumi. Lantaran dia mencaci maki, menghina, berkata kotor kepada kedua orang tuanya, Allah turunkan kepada dirinya, diturunin ke badannya dia, ditimpa, dilemparin jumarun, batu, lempar bulatan-bulatan bara api, ya sebanyak tetesan air hujan yang turun ke muka bumi ini. Emang ada orang tua yang dicaci sama anaknya? Ada. Terkadang kita kagak sadar. Kita ngatain orang tua teman kita. Akhirnya teman kita ngatain balik kita punya orang tua. Dengan caci makian orang lain. Karena kita mencaci maki orang tua teman kita, sahabat kita, saudara kita, dia balik caci maki orang tua kita. Kita tawa-tawa, kagak sadar kalau kita termasuk orang yang mansabba walidayh, yaitu orang yang mencaci, menghina kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Terjaga tuh. Dosa badan yang pertama, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Mestinya kita berbuat bakti. Ya. Birrul ummi a'dhamu minal jihad. Berbaktinya kita kepada ibu, berbaktinya kita kepada orang tua, a'dhamu, lebih besar keutamaannya minal jihadi, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal firaru minaz zahfi. Yang kedua, termasuk maksiat badan adalah melarikan diri dari peperangan, kabur dari barisan perang. Ya, ini orang munafik namanya. Jangankan dia udah nyampe di peperangan dia kabur, belum jalan aja, tapi dengan niatan dia kabur kagak mau ikutan perang, ini termasuk kemaksiatan. Emang udah wayahnya dia saat itu berjihad, berperang, tanpa adanya uzur yang lain-lain, dia kagak usah dah, nggak usah ikut. Ini namanya munafik. Ya, apalagi dia udah ikut dan nyampe depan, giliran udah ketemu musuh, dia kabur, dia balik ke rumah. Hal ini pernah terjadi saat perang Uhud. Itu pasukan udah siap bersama Rasulullah, ada 1000 pasukan. Ini lantaran ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang pulang diprovokasi sama dia. Kabur kagak jadi ikutan perang. Ini namanya kemaksiatan. Al-firaru minaz zahfi. Kabur, melarikan diri dari peperangan. Yang begitu juga maksiat tuh. Ya. Emang kalau udah waktunya perang, ayo bismillah, Allahu Akbar, dia teriak Allahu Akbar. Dapat WA dari bininya, pulang dulu. Iya. Takbirnya dia takbir paling kencang, Allahu Akbar. Di WA sama bininya, dia pulang. La ilaha illallah. Wa qati'atur rahimi. Kemudian termasuk daripada maksiat badan juga memutus tali silaturahim. Enggak bakalan masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Kenapa? Ini dosa besar. Karena perintah Allah bagi kita adalah memanjangkan tali silaturahim. Amat siapa aja kita berteman, jangan diputusin itu tali silaturahim, persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua ini saudara. Seumpama kita ini mutusin tali silaturahmi, itu dosa besar buat kita. Agak mau dah berteman dah. Bahkan ketika dalam keadaan seperti ini, di dalam majlis Rasulullah SAW,
itu pernah mengatakan liyakum qati. Orang-orang yang mutusin tali silaturahmi, berdiri dah, pergi, jangan ada di sini. Begitu kata Rasulullah. Jangan ada nih duduk di antara kita orang-orang yang mutusin tali silaturahmi dengan saudaranya. Sebab apa? Sebab rahmat Allah kagak akan turun, kagak bakal turun kepada satu kaum, satu perkumpulan yang di dalamnya ada orang yang mutusin tali silaturahim. Nah, biar kita jaga nih ya hubungan kita sama orang banyak, sama orang lain. Jangan sampai ada di dalam hati kita kedengkian sampai mutusin tali silaturahmi. Padahal kita dulu dekat banget sama dia. Ya, gara-gara satu masalah, satu kesalahan, kita lupakan beribu kebaikan orang tersebut. Jangan. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kita saling lupa tuh sama kita punya kebaikan di antara kita. Ya. Kita jaga silaturahmi kita. Jangan mutusin tali silaturahmi. Gak bakal turun rahmat Allah. Bukan kepada dirinya doang. Ke satu kaum, satu perkumpulan itu kagak turun itu rahmat Allah. Mun gara-gara dia tuh kita kagak dapet rahmat Allah, kan begitu. Ya. Lagi juga orang yang mutusin tali silaturahmi kagak diterima amalannya sama Allah. Kagak diterima. Itu salah satu bahayanya kita mutusin tali silaturahmi. Kan kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata alaihi fi rizkihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang kepengen rezekinya lancar, rezekinya banyak, rezekinya berkah, yang kepengen umurnya panjang, umurnya berkah, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Ke siapapun, kagak pandang bulu. Yang kagak punya duit kita temenin, lagi banyak duit juga kita temenin. Jangan lagi banyak duit doang kita temenin, lagi susah, lagi kagak banyak duit kita tinggalin. Jangan begitu. Ya. Jangan kita mutusin tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati, kagak bakal masuk surga tuh. Enggak masuk surga orang yang mutusin tali silaturahmi. Ya. Lagi apa sih yang ngebuat kita sampai kagak mau berteman sama orang? Hanya cuman karena kesalahan atau kekurangan orang, kita sampai kagak mau berteman. Kita sendiri juga punya kekurangan. Kita juga sendiri juga sering banget ngelakuin kesalahan, kan begitu? Betul apa enggak? Assalamualaikum. Iya. Ya, itu dosa besar kita sampai mutusin tali silaturahmi sama orang tuh. Auzubillah min. Wa idzaul jari, kemudian dosa badan atau maksiat badan juga menyakiti tetangga. Siapa yang dikatakan tetangga? Ila arba'ina daron min kulli janibin. Kata Imam Romli, yang dikatakan tetangga itu yang rumahnya dempetan sama 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke samping, dari semua sisi. 40 ke depan itu tetangga kita, 40 ke belakang tetangga, 40 ke rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, itu semua tetangga disebutnya. Jangan kita sakitin, jangan kita ganggu, jangan kita pada bebencian, jangan kita pada saling menyakiti. Ya, sama tetangga dikit-dikit ngomongin kesono, ngomongin kejelekannya, jangan tuh. Itu tetangga kita itu sama aja idzaul jar, nyakitin tetangga walau kafiran, walaupun orang kafir. Jadi kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang sering ganggu kita. Ya, ada kafir zimmi yang baik sama kita, yang gak pernah ganggu. Nah, ini yang kafir zimmi, ini mesti kita berbuat baik kepadanya, jangan kita sakiti juga. Ya, meskipun dia orang kafir, beda agama sama kita, beda keyakinan, kalau berbuat baik kita lakukan kepada mereka juga. Sebab apa? Lahu amanu adzan zahiratan, karena bagi orang kafir zimmi itu ada keamanan. Ya,
keamanan daripada gangguan yang zahir. Yang mana gangguan yang zahir? Gangguan fisik. Ya bahkan ada satu ulama ya pernah diceritakan, itu ulama setiap pulang tahlil, setiap pulang selamatan kan bawa besek tuh, bawa makanan. Itu besek kagak lupa dia bagi ke tetangganya yang kafir. Dia bagi tuh makanannya. Sampai orang kafirnya bingung. Tiap malam atau tiap ada tahlilan atau apa ini kebagian mulu, beras kah apa, nasi, makanan ini bagian mulu. Lah kan kalau kita mau ngasih ke yang muslim juga, dia juga dapat ikut tahlilan. Iya kagak? Iya. Nah itu cara kita berbuat baik kepada dia. Dia juga ngerasain tuh. Kali-kali aja dengan cara seperti itu, akhirnya dia login tuh. Iya. Karena besek itu tuh keberkahannya, login dia. Itu gara-gara kita. Wah, keutamaannya luar biasa tuh kita. Lantaran kita orang jadi masuk ke dalam agama Islam. Tuh caranya tuh. Ya. Kita mesti berbuat baik kepada tetangga meskipun orang kafir. Kemudian wat takhdibu bisawadi. Termasuk daripada maksiat badan adalah menyemir rambut dengan warna hitam. Mewarnai rambut ya dengan semir. Biasanya tuh orang nyemir rambut pakai warna hitam, kagak boleh, dosa ya, kecuali ada uzur. Kalau kagak ada apa-apa, emang apa sih diwarnain jadi warna hitam? Malu, udah putih semuanya, udah ubanan, biar kelihatan gagah aja. Kagak ngaruh, dosa malah kita. Ya. Biarin uban. Uban itu adalah waqar, kemuliaan, kewibawaan. Orang yang pertama kali ngelihat uban, orang yang pertama kali punya uban, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya nggak ada tuh. Yang pertama kali ngelihat uban, inna awalan nasi yara ayro'as syaiba Nabiuna Ibrahim. Orang yang pertama kali ngelihat uban, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanya sama Allah, ya Allah, ya Rabb, mahada? Apa ini pada putih-putih? Kata Allah, waqarun. Itu kemuliaan, itu kewibawaan. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, zidni waqaran. Tambahin dah kalau gitu. Tambahin itu uban, tambahin itu kewibawaan. Makanya uban itu adalah satu tanda bagi kita bahwa kematian akan datang kepada kita. Udah dekat sama namanya mati itu kalau orang udah ubanan. Jadi buat bahan kita berpikir, yang namanya uban itu tanda-tanda mendekati akan kematian. Pernah Nabiullah Daud alaihissalam itu didatengin sama malaikat Israel, cuman berbentuk manusia. Ya, ditanya sama Nabi Daud mau ngapain? Saya mau cabut nyawa. Ya, lalu kalau begitu kata Nabi Daud, engkau adalah malaikat Israel, karena bertubuh manusia, berbentuk manusia. Datang tuh malaikat Israel ke hadapan Nabi Daud, pengen cabut nyawanya. Ntar dulu gitu, kata Nabi Daud. Emang udah waktunya aja apa? Kata malaikat Israel, mana teman ente? Mana sahabat ente? Mana orang-orang yang dekat ente? Udah pada nggak ada. Ente masih mau hidup aja gitu. Belum siap, kata Nabi Daud. Nabi Daud bilang tuh belum siap. Kata Nabi Daud, kalau emang udah mendekati kematian, kasih tanda dong saya bahwa saya ini udah dekat sama yang namanya kematian. Kata malaikat Israel, lah itu di rambut udah pada putih, itulah sebagai tanda akan dekatnya kematian. Tuh, ya. Jadi kita kudu siap-siap tuh. Yang udah pada
keluar dari dunia hitam, siap-siap mendekati kematiannya. Itu tanda buat kita. Lagi mau ngapain kita hidup lama-lama? Kita semua ini makin lama makin dekat sama kita punya ajal, sama kita punya kematian. Ngapain kita hidup lama-lama di dunia? Kalau emang udah waktunya kita mati, ya udah. Berarti kan saat ini kita mesti mempersiapkan kematian kita. Jangan cuma ngurusin hidup, hiruk pikuk dunia, segala macam banyak urusan sampai lupa kita mempersiapkan kematian kita. Nabi Musa juga pernah didatengin sama malaikat Israel. Ya, dengan berbentuk manusia. Kata itu malaikat Israel, saya datang pengen cabut nyawamu, wahai Musa. Itu Nabi Musa main mukul aja, dipukul itu malaikat Israel. Enak aja lo, pengen main cabut-cabut, kan gitu. Ditempeleng lah malaikat Israel. Ya, ditempeleng sama Nabi Musa. Malaikat Israel ngadu ke Allah. Ya Allah lah, saya malah dipukul ini, pengen cabut nyawa. Lalu malaikat Israel turun lagi ke depan Nabi Musa. Kata malaikat Israel, Allah memberikan tawaran untukmu ya Musa. Apakah kamu ingin diberikan atau dipanjangkan umurnya 1000 tahun lagi? Saat itu Nabi Musa umurnya 120 tahun. Pengen gak dipanjangin lagi umurnya 1000 tahun? Kata Nabi Musa begini, bentar. Kalau saya hidup dipanjangin lagi umurnya 1000 tahun, apa tuh yang terjadi selama itu? Kata malaikat Israel, ya semuanya pada mati udah. Iya. Kata Nabi Musa, lantas saya sendirian dong. Kagak mau dah. Ya udah sekarang aja dah. Begitu tuh. Cabut nyawanya tuh. Jadi kita mau hidup lama-lama sampai 80 sampai ratusan tahun 100 tahun mau ngapain, kagak punya teman. Mendiem aja di rumah. Iya. Makanya biar tuh uban jangan lagi udah disemir-semir warna hitam, kecuali diwarnai lain. Ya. Hukumnya haram. Mayoritas ulama mengatakan menyemir rambut dengan warna hitam haram hukumnya. Tapi kalau warna kuning boleh, warna merah boleh. Ya, as-safratu khidabul mu'min. Warna kuning tuh itu adalah warnanya orang beriman. Wal hamratu hidabul muslim, dan merah itu adalah warnanya orang muslim. Wasawadu khidabul kafir, dan warna hitam warnanya orang kafir. Makanya kagak boleh kita tuh kalau mau nyembar rambut warna hitam kecuali dalam keadaan peperangan, biar pada jiper musuh. Mau lihat anak muda semua tuh yang maju. Iya, biar kata udah ubanan, udah pada keriput, lihat pada hitam-hitam banget rambutnya mengkilap. Namanya baru disemir, dikiranya anak muda. Biar begitu nggak apa-apa. Jangan saban hari disemir mau kemana? Mau ngelancong? Ya mana ke rumah janda. Iya, didatengin mulu, genit banget rambut pada disemirin. Ya, haram hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam. Watasyabbuhu, dan menyerupai daripada ar-rijali seorang laki-laki binisa'i seperti perempuan, wa aksuhu, dan sebaliknya. Termasuk maksiat badan, yaitu menyerupai seorang laki-laki seperti perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan seperti laki-laki. Baik dari cara apapun, dari segi apapun. Ya, dari perangainya atau dari gerakannya, sikap perilakunya, bahkan dengan pakaiannya. Apapun yang dipakai oleh perempuan agak boleh dipakai sama orang laki. Ya,
Jangan menjadi pakaiannya tuh. Sikapnya, sifatnya, perangainya, ya, akhlaknya. Emang yang biasa dilakuin sama perempuan, dandan. Orang laki jangan dandan pakai bedak, pakai lipstik. Ya, pakaiannya. Jangan orang laki pakai kerudung. Orang laki pakai daster. Meskipun hanya sebatas hiburan. Kagak boleh. Banyak tuh 17 Agustusan orang laki suruh pada main bola pakai daster bininya. Itu maksiat, saudara. Biar kata, oh buat hiburan doang. Buat hiburan juga kagak boleh. Ya. Lah kalau udah namanya larangan nih jangan pakai ditawar-tawar. Hiburan aja kagak boleh. Sekarang banyak orang dijadiin profesi. Kalau kagak begini nggak dapet duit. Hari jadi bencong dia. Kagak punya payudara dibikin-bikin pakai balon. Bibirnya dimenor-menorin. Ya sampai sekarang ada orang tukang ngamen bawa ember cat, pakai topeng, pakai kerudungan, pakai daster, pakai topeng badut. Ada yang begitu tuh. Tadi lewat tuh. Itu kalau kita buka kan orang laki. Iya. Kan banyak profesi kita yang lain yang halal. Jangan yang langgar syariat. Ya, menyerupai itu. Agak boleh begitu kita. Kita orang laki. Jadi laki yang benar-benaran laki, yang mutlak. Perempuan juga yang benar-benar perempuan gitu. Jangan kemudian bersikapnya seorang laki seperti perempuan, bersikapnya perempuan seperti laki, tomboy. Iya, kalau kita punya anak rada tomboy, arahin. Kalau emang dia perempuan, kudu seperti perempuan, sifatnya, sikapnya, perilakunya, akhlaknya. Kalau emang dia orang laki, jangan lemah lembut gerakannya kayak perempuan. Apa namanya tuh? Gemulai. Iya. Kecuali emang dia khunsa, emang yang kelaminnya ada dua. Dia punya kelamin, ada punyaan laki, punyaan perempuan, dia punya dua-duanya. Nah, itu kagak apa-apa. Biar kata dia tubuhnya udah perempuan, tapi kayak orang laki, dia punya kelamin dua. Atau sebaliknya, dia laki kok kayak perempuan, dia punya kelamin dua. Lah ini kelaminnya atu. Sampai ada yang sampai dihilangin transgender. Nauzubillah min dzalik. Itu tasyabbuh namanya. Kata Nabi Muhammad SAW, laknatullah alal mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Laknat Allah bagi siapa? Bagi orang laki yang menyerupai seperti perempuan dan bagi orang perempuan yang menyerupai seperti laki-laki. Ya. Itu termasuk kemaksiatan. Ya, bahkan sampai Allah laknat tuh. Ya kita nih, alhamdulillah, ini orang laki, semua laki. Jangan kayak kemulai kayak perempuan nih segala macam. Kita jadi orang tua arahin. Makanya lagi bocah orang punya anak laki, jangan dibeliinnya boneka, jangan dibeliin mainan-mainan yang identik sama perempuan. Kita juga orang laki, jangan pakai parfum perempuan yang wanginya identik sama perempuan, minyak wangi. Orang laki yang kan ada tuh minyak wangi aja kan ada anunya, merek apa namanya tuh? Iya, yang punyaan laki-laki, yang perempuan kan gitu wanginya. Beda-beda. Jangan punya bini dipakai minyak wanginya. Ya kalau emang baunya bau, kalau kan ada yang dua-duanya tuh wanginya tuh, apa namanya? Unisex, ya. Itu bisa kedua-duanya, itu kagak apa-apa itu. Ya bisa dipakai sama laki, bisa dipakai sama perempuan. Jadi haram bagi orang bertasyabbuh, menyerupai terhadap laki-laki bagi perempuan dan terhadap perempuan bagi laki-laki. Allah laknat tuh
Itu makanya itu bikin acara gituan 17-an tuh jangan ini lomba-lombanya. Iya, lagi mauan aja lagi. Ya daster iya. Kemudian wa isbalu thawbil khuyalai, memanjangkan pakaian karena sombong, itu termasuk kemaksiatan badan. Manjangin pakaian, pakai baju, pakai celana sampai ngelewatin mata kaki. Ya, yang dikatakan isbal adalah yang melewati daripada kedua mata kaki. Tapi dengan catatan dia mengenakan atau memakainya itu lil khuyala, karena kesombongan. Karena sombongnya tuh. Ya, jadi yang menjadi poin di sini termasuk kemaksiatan itu bukan karena pakai bajunya, tapi karena kesombongannya. Karena di zaman dulu orang tuh kalau pakai baju panjang-panjang itu sombong. Ya, dengan kesombongannya. Baju mahal, baju mewah dia pakai sampai nyengser. Ya. Makanya bagus mungkin ada teman-teman kita, saudara kita yang pakai sampai di atas mata kaki, dia punya celana, pakai sarung, ya. Tapi kalau emang orangnya kurus, diangkat ditarik tuh sarung, dia kedodoran lagi lewati mata kaki, diangkat lagi kedodoran lagi, ya emang kurus. Jangan ditanya pakai, saya termasuk dong nih maksiat. Ya kagak, emang lu kuru, dia pakai dia turun, pakai dia turun. Iya. Bukan karena dia sombong. Yang mesti diingat adalah karena kesombongannya. Boleh jadi orang yang pakai celana tadi cingkrang itu karena sombong, dia juga bisa jadi maksiat di situ. Ya, bukan karena pakaiannya panjang atau ngelebihin mata kaki atau kagak, tapi karena kesombongannya, itu yang jadi poin. Kata Nabi SAW, ma jawazal ka'baini fahuwa finnar. Orang yang ngelewatin daripada kedua mata kaki dia punya pakaian, itu dia masuk neraka. Itu gampang banget dah. Lah berarti masuk neraka cuman gara-gara dia pakai baju atau pakai celana ngelewatin mata kaki. Bukan karena pakaian. Ya, bukan karena pakaiannya. Lah orang masuk neraka gampang banget cuman karena pakaian. Lu celana lu segitu tuh masuk neraka lu. La ilaha illallah. Cuman karena celana, bukan karena celana tapi karena sombongnya. Itu kan sombong ada di hati. Kalau emang dia pakai celana segitu karena kesombongan, kan sekarang banyak orang fashionnya itu dia pakai celana, padahal celananya mah kagak ngelewatin mata kaki, cuman dari atas sudah dilonggarin, didodorin, dia pakai di bawah. Dia bawah punya bokong, dia di bawah punya pinggul, artinya kan ngelewatin ujungnya. Itu karena dia kalau kesombongannya ada di situ, ya dia termasuk tuh. Termasuk daripada khuyala ini. Ya, pakai pakaian dengan kesombongannya. Atau tadi saya habis ngaji, kalau pakai pakaian kagak boleh ngelewatin mata kaki. Dia pakai celana sholat lewat mata kaki, pas lempengan sholat digulung sama dia. Justru makruh kalau pakai celana digulung. Ya, makruh hukumnya menggulung atau melipat pakaian atau apa yang ada di badan kita ketika kita sholat. Makruh hukumnya. Ya, digulung nih celana kita sholat, katanya kagak boleh ngelewati mata kaki. Ya kalau emang udah panjang segitu udah biarin, kagak mesti digulung. Kalau digulung malah makruh. Rambut kita panjangin, giliran sholat kagak pakai peci, rambut diikat, makruh. Biarin udah rambutnya kebuka. Ya, sebab apa? Itu apa yang ada di badan kita, biar dosa-dosa kita menjulur tuh, jatuhan tuh semuanya tuh dosa. Kalau ada gulungan kan nyangkut, ntar dosa kagak jadi datoh. Iya. Bang Adi gondrong, biarin udah, lagi sholat kagak usah dikuncir, kagak usah diikat, biarin aja. Habis ntar pada jatuh-jatuhan, lagi diikat di sini, mau ngapain diikat di sini? Kayak temennya Upin Ipin, diikat di sini. Udah biarin begitu. Iya. Pakai, kalau ada pakai bawa topi, peci, bawa peci mana, karena peci ada sekarang yang bisa dikantongin. Ya. Nah, itu pakai pakaian yang sombong. Ya, pakaian apapun itu. Kayak misalkan pakai, jangan yang nggak lewat, tapi pakaian kita pakai dengan kesombongan, itu juga termasuk
kemaksiatan. Kalau perempuan sih kagak apa-apa. Emang mesti ngelewatin mata kaki orang perempuan. Makanya kan sekarang orang perempuan gayanya banyak kayak laki. Ini mah bukan di atas mata kaki lagi, sampai di atas dengkul dia pakai celana. Iya. Sekarang udah paha ayam katanya lebih mahal daripada paha orang perempuan. Paha ayam berapa? 8.000. Paha atas apa paha bawah? Iya. Sekarang itu lebih murah banget. Nah, ya maksiat. Wal hana'u fil yadaini warijlaini, mewarnai. Ya, mewarnai daripada tangan atau kaki bagi seorang laki-laki lirajul bila hajatin, tanpa adanya hajat. Itu juga termasuk kemaksiatan. Ya, pakai henna diwarnain, pacar. Nih, pacar apa tuh kalau yang pakai di kuku tuh pada? Ya, pakai kutek segala macam. Orang laki jangan. Kalau perempuan kagak apa-apa, sunnah. Apalagi kalau emang pengen nikah, pakai, karena itu perhiasan bagi orang perempuan. Perempuan yang mau nikah disunahkan dia pakai tuh henna, diwarnain tangannya, dicoret-coret pakai henna atau kakinya, itu sunnah. Li'annahu zinah, karena itu merupakan perhiasan. Tapi kalau bagi orang laki jangan dipakai tuh begitu-begituan. Ya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah terjadi oleh seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Datang Ammar bin Yasir ini ketika pulang di malam hari dilihat tangannya pada pecah-pecah. Akhirnya dilumurin, ya, tangannya pakai zafaron. Dilumurin itu pakai zafaron yang warna kuning. Ya, itu zafaron tuh pakaiannya perempuan tuh. Wangiannya tuh, wangian perempuan dipakai tuh sama Ammar bin Yasir. Besok paginya dia datang ketemu Rasulullah, dia ngucap salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah nggak jawab. Rasulullah cuma bilang begini, "Idhab, pergi ente, faksil, cuci tuh, faksil hadza anka, cuci ini, bersihin." Dia pergi tuh Ammar bin Yasir, dia bersihin tuh. Dia datang lagi ke Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nggak dijawab sama Rasulullah, karena ternyata masih ada sisanya sedikit. "Izhab, faksil, pergi bersihin tuh." Dibersihin sampai kerja bersih banget sama Ammar bin Yasir. Datang lagi kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Baru dijawab salamnya itu, baru disambut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innal malaikata la tahduru ala janazatil kafiri bi khairin wal mutadammih bi za'faran wal junub." Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tahduru, kagak hadir, kagak datang, ala janazatil kafiri bi khairin, kepada jenazah orang kafir yang mati meskipun punya kebaikan. Walal mutadammih bi za'faran, dan orang yang pakai za'faran tadi itu, orang laki yang pakai pakaian perempuan, yang pakai parfum perempuan, kagak didatengin sama malaikat. Kagak turun rahmatnya Allah. Walal junub, dan juga orang yang junub. Dalam keadaan junub, rahmat Allah, malaikat kagak datang tuh. Kalau kita masih junub aja, makanya kita mesti mandi. Ya, jadi jangan pakai pacar tuh begitu tuh. Di kuku pakai kutek orang laki. Hah? Diwarnain itu badan, nyakitin. Nyari duit banyak caranya. Yang benar, yang halal, yang sesuai syariat. Ya. Nyakitin badan, udah begitu kan bukan masalah di chatnya itu boleh apa kagak. Itu kan ngebersihinnya itu. Hah? Lah iya. Pokoknya ngebersihinnya aja kan repot gitu tuh. Udah mandi jarang, badan di cat-cat warna silver begitu tuh. Mandi jarang udah. Apalagi begitu, itu namanya nyakitin badan tuh, nyusahin, ngerepotin. Jangan, nyari duit banyak caranya. Ya, kalau kita punya keahlian, punya kebiasaan, yang penting ada kemauan. Kalau caranya begitu aja, jangan dibiasain ngasih, ntar jadi ya kagak boleh. Jangan biasain ngasih, dia nggak ngapa-ngapain, cuma datang begitu doang tuh, ada duit. Namanya apa dia yang bisa begitu?
Ya, jangan dibiasain. Jadi jelek ntar begitu. Dikit lagi. Ya, jadi jangan mewarnai kedua tangan atau kedua kaki bagi orang laki tanpa adanya hajat, kecuali ada hajat ya. Waqatul fardhi bi ghairi udrin, memutus atau menghentikan yang wajib tanpa adanya uzur. Ya, termasuk kemaksiatan badan juga tuh. Menghentikan sholat, puasa tanpa adanya uzur. Uzur sholat ada, lupa sama tidur, itu uzur sholat. Selain itu bukan uzur, sholat mesti wajib. Kalau sampai nggak dikerjain berarti kemaksiatan badan kita. Begitupun puasa. Sekalipun kita tahu di tengahnya itu kita bakal nemuin masyaqqah syadidah, kesulitan yang besar. Contoh kerjaan kita berat. Dari pagi kita udah puasa aja dulu. Biar kata ntar di siang hari kita kagak kuat, buka dah. Salah besar kalau misalkan emang kita bakal kerja berat di siang hari, dari pagi udah kagak puasa. Iya, dosa itu namanya menghentikan, kecuali ada uzur. Kalau nggak ada uzur, terus yang namanya kewajiban jangan sampai ditinggal. Ya, dosa besar kita meninggalkan kita punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Waqatun naflil haji wal umrah, memutus sunnah haji dan sunnah umrah. Sunnah haji dan sunnah umrah itu mesti dilakukan. Ya, mesti jangan sampai ditinggal. Wa muhakatul mu'mini istizaan bihi, dan kemudian menceritakan riwayat orang beriman istizaan dengan menghina, dengan meremehkan kepadanya. Ya, kalau kita menceritakan kisah atau riwayat cerita kehidupan orang yang beriman, orang yang soleh, jangan dijadiin bahan tawaan. Itu namanya jadi penghinaan di situ. Ada akhirnya bikin ketawa. Ya, kebaikan ini segala macam kita ceritain riwayat orang-orang yang beriman, orang soleh, jangan kemudian dijadikan bahan tawaan. Itu termasuk kemaksiatan menceritakan daripada riwayat orang yang beriman dengan menghina atau meremehkan daripada orang tersebut. Wa tajassusu ala auratin nas wallahu a'lam bissawab, bisiril Fatihah.